Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Aris Rahmat Santosa, nomor peserta PPG 200101285440, kelas 001 Ekonomi, asal LPTK Universitas 11 Maret. Pada hari ini, Selasa, tanggal 5 Desember tahun 2023, melaksanakan uji kinerja dengan materi pelajaran pasar dan aktivitas ekonomi. Metode pembelajaran yang saya ambil adalah project based learning. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, pertemuan kali ini sebelum kita melaksanakan pembelajaran, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertemuan kali ini sebelum pelajaran kita mulai, saya ingin mengabsen dulu kehadiran kalian semua pada hari ini, yang mudah-mudahan bisa hadir semua. Coba, ada nggak yang kita masuk? Masuk semua Pak. Iya ya, berarti ya? Iya. Berarti masuk semua. Oke. Kalau masuk semua, sekarang kita ke pelajaran. Jadi untuk pembelajaran kali ini, ini kita belajar masalah struktur pasar. Ya. Kita belajar masalah struktur pasar. Nah, pasar di sini, terutama pasar itu ada pasar tradisional dan pasar modern. Sebelum kita ke mana lebih jauh, coba sekarang perhatikan video ini. Halo, Assalamualaikum. Namaku Ella. Namaku Elo. Hari ini kita akan mengenal pasar tradisional dan pasar modern. Loh, mau masak, sayurnya habis semua. Harus beli nih. Kek, pasar tradisional di desa ini di mana ya? Oh, pasar tradisional di sana. Jaraknya tidak jauh dari sini. Baik, Kek. Mau beli sayuran, pada habis semua. Hari ini masak sup saja. Boleh, Kek. Saya pergi ke pasar dulu untuk membeli bahan-bahannya. Ibu mau ke pasar. Ella boleh ikut, Bu? Elo juga mau ikut, Bu. Boleh, sayang. Ayo. Kita ikut ibu ya, Kek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kita sudah sampai di pasar tradisional. Di mana pintu masuknya, Bu? Kok pasarnya di luar, Bu? Oh, kalian ingatnya tempat ibu belanja di rumah itu ya? Itu namanya pasar modern. Kalau ini kan pasar tradisional, jadi beda. Bedanya apa, Bu? Ibu jelaskan ya. Di pasar tradisional, buah dan sayur biasanya dikemas seadanya karena diperoleh dari petaninya langsung. Sedangkan di pasar modern, sayur dan buah biasanya sudah dikemas rapi oleh karyawannya. Dan untuk harga barang di pasar tradisional cenderung lebih murah karena penjual dan pembeli bisa melakukan tawar-menawar. Sedangkan harga barang di pasar modern lebih mahal
dan tidak ada interaksi penjual dan pembeli. Biasanya tidak ada tawar-menawar harga. Wah, tidak jauh beda ya, Bu, antara pasar tradisional dan pasar modern. Iya, Ella. Tapi kenapa kita nggak ke pasar tradisional aja, Bu, kalau di rumah? Seperti sekarang ini. Karena pasar tradisional cenderung ada di desa, Nak. Sedangkan pasar modern ada di kota-kota besar. Terima kasih, Bu. Kita jadi mengenal perbedaan pasar modern dan pasar tradisional. Terima kasih, Bu. Sama-sama, sayang. Yuk kita belanja. Kita berbicara masalah pasar. Ada pasar apa? Tradisional dan modern. Ada pasar Tradisional dan modern. tradisional dan pasar. Nah, pasar itu sendiri sebenarnya tempat apa? Coba, pasar itu sebenarnya apa? Tempat berjualan dan tempat belanja. Mungkin ada yang lain? Tahu nggak? Gimana? Ada yang lain? Mungkin? Coba, tahu nggak? Pasar adalah tempat ibu berdagang orang mencari uang. Berdagang untuk mencari uang. Dan ini pasar. Kalau kita berbicara masalah pasar, ada pasar modern, pasar tradisional. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan Pembeli. pasar juga sebagai tempat menentukan harga. Kenapa kok bisa menentukan harga? Karena harga pasar itu ditentukan oleh kesepakatan antara penjual dan Pembeli. Nah, sekarang coba ini ada soal kalian kerjakan. Ya, kita berikan waktu 5 menit. Sudah selesai? Sudah belum? Dan kalau sudah selesai, coba kumpulkan semua. Ya. Coba sekarang kita perhatikan penjelasan berikut. Pasar tradisional dan pasar modern, ya, struktur pasar. Pengertian pasar. Pasar adalah suatu kondisi di mana pembeli dan penjual melakukan transaksi barang dan jasa sesuai dengan kesepakatan, yaitu tawar menawar. Pasar bisa berbentuk fisik ataupun non fisik atau maya. Bentuk fisik pasar adalah pasar dalam artian konvensional. Pasar non fisik adalah pasar yang diadakan melalui transaksi via dan berbasis internet atau e-business dan e-commerce. Nah, contoh misalkan pasar yang konvensional, kita datang. Contoh pasar tradisional yang ada di GIY, pasar GIY, pasar desa. Ya. Kalau yang konvensional yang transaksi, yang pasar non fisik itu bisa menggunakan gadget atau bisa menggunakan via WA atau aplikasi yang lain, atau Tokopedia, kemudian ada Shopee, ada apa lagi? Ya, itu ya. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Di sini pasar persaingan sempurna. 2 pasar monopoli, 3 pasar monopolistik, 4 pasar oligopoli. Pasar persaingan sempurna atau perfect competition market. Nah, ciri-cirinya jumlah perusahaan dalam pasar sangat banyak.
Jangan pasar itu banyak sekali contoh, misalkan di pasar tradisional itu bermacam-macam, ada yang jualan sayur, ada yang jualan daging, ada yang jualan apa lagi? Baju, ada yang jualan ya bahan-bahan pokok yang lainnya, sayuran, dan itu banyak tradisional. Produk ke barang-barang mungkin mirip. Oh sini sayuran, sini juga sayur sama. Terus ini ada daging, ada yang jual macam ada 5 orang, ada 10 orang misalnya, kan gitu ya. Pedagang, kalau kedudukan satu perusahaan dalam pasar sangat sederhana, tidak mampu mempengaruhi harga pasar, hanya sebagai prestasi. Perusahaan yang berdagang di situ harganya tidak berpengaruh signifikan, paling terpengaruh paling berapa rupiah saja, 1.000 atau 2.000 rupiah. Itu di situ. Kemudian yang keempat, produsen dan konsumen memiliki pengetahuan dan informasi sempurna. Baik penjual maupun pembeli itu sama-sama tahu. Oh ini harganya berapa? Oh ini berapa? Oh harganya seharusnya berapa? Itu tahu. Antara penjual dan pembeli, karena apa? Terbentuk dari harga itu terbentuk dari tawar menawar. Kemudian setiap perusahaan bebas keluar masuk pasar industri. Soal bebas masuk pasar tradisional, bebas mau masuk di situ, mau jualan di situ bebas. Winwood, ini. Di dalamnya ada Telkomsel, itu ya, Oligopoli, XL, Indosat, kemudian Smartfren, Free. Banyak sekali ya di sini untuk yang oligopoli. Produsen produk konsumsi rumah tangga, Unilever, sabun, Wings, Indofood, itu kan makan-makanan. Kalau Indomie, sabun, banyak sekali. Terus kemudian operator telepon seluler, Telkomsel, Indosat, Smartfren, XL, dan lain-lain, AC dan kemudian jenis oligopoli dengan kerjasama, oligopoli tanpa kerjasama. Ya, dan model maksimal keuntungan membagi pasar. Brand leadership model low cost, dominan, barometris. Kemudian oligopoli tanpa kerjasama, duopoli. Nah, karena model jamilin ya, lanjut. Kaitan antara perusahaan yang tidak melakukan persepakatan dalam pasar oligopoli, penurunan harga dari suatu perusahaan berkecenderungan menyebabkan perusahaan lain melakukan penurunan harga agar tidak dengan pelanggan. Jika terdapat satu perusahaan yang menaikkan harga, perusahaan lain tidak ikut menaikkan harga yang akan berat pada perusahaan. Jadi kalau di sini oligopoli di sini ya, di sini harga ketika harga turun ya ikut turun, tetapi kalau ada naik enggak naik ya seperti itu aja. Jadi mengikuti biar tidak kehilangan konsumen. Kemudian faktor penyebab kedua kalau itu boleh. Ya. Efisiensi teknik menyangkut pada penggunaan teknologi. Efisiensi teknologi biaya produksi berkaitan biaya produksi barang mengatur biaya pada komposisi yang terdapat jika harga yang berdasarkan merupakan harga yang belum bisa diterima pasar dan produsen. Bentuk hambatan masuk skala ekonomi, perbedaan biaya produksi, keistimewaan produksi sehingga sulit ditiru oleh perusahaan lain. Jadi contoh skala ekonomi, terus kemudian perbedaan biaya, keistimewaan produksi. Barang yang dihasilkan, ya. Atau barang standar dijumpai distributor yang menghasilkan bahan mentah, misalnya aluminium dan bahan kamu, misalkan semen. Kemudian barang berbeda solar, pada umumnya dijual pada industri yang menghasilkan contohnya rokok. Kemudian kemampuan memberikan harga lemah jika para pembeli tidak bekerjasama, kuat jika para pembeli bekerjasama sehingga harga dapat stabil dan berharga yang maka terjadi. Membentuk media promosi ini adalah terutama untuk perusahaan yang menghasilkan barang yang berbeda dan soal, menarik pembeli barang baru dan mempertahankan konsumen lama.
produsen yang menghasilkan produk standar anggaran iklan kecil, ya. Kemudian lebih kecil daripada produsen yang menghasilkan produk yang berbeda jumlah. Ya. Terus kemudian kita lanjutkan kaitan antara perusahaan yang tidak melakukan persepakatan. Ya. Di sini dalam pasar oligopoli, penurunan harga dari suatu perusahaan berkecenderungan menyebabkan perusahaan lain melakukan penurunan harga agar tidak kehilangan pelanggan. Ya, jika terdapat satu perusahaan yang maksimasi keuntungan, kemudian kemampuan menurunkan harga, kuat jika para oligopolis kerjasama, lemah jika para oligopolis tidak bekerja sama. Itu kemampuan harga. Dari penjelasan itu adakah pertanyaan? Ya, ada. Oke, sekarang kalian membentuk kita diskusi. Ya, dari diskusi di sini nanti kalian saya suruh membuat produk. Nah, produknya apa? Produknya adalah iklan. Bagaimana menarik terhadap pembeli, apa yang akan kamu pasarkan, apa yang kamu tawarkan. Silakan kalian membentuk kelompok. Ini kita membentuk kelompok sini, kamu kelompok sini, ini dia sini, ya. Nah, ini, ya, ini, terus ini. Oke, sudah selesai ya? Nah, kalau sudah selesai, sekarang kita presentasikan hasil diskusi pembuatan produk iklan kalian. Coba dari kelompok 1. Kelompok 1 mana? Ya? Ya, coba maju, silakan maju. Ya, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang iklan. Sebelum saya jelaskan, saya perkenalkan kelompok saya. Pertama, perkenalkan nama saya Devi Alifradita dan teman saya Elsa Satriasa. Perkenalkan nama saya Agnia Ratnasari. Di sini kelompok saya ingin memperkenalkan produk makanan yaitu bakso pangsit. Nah, di sini bakso pangsit terbuat dari daging sapi pilihan dan dapat kalian nikmati bersama teman sambil bersantai-santai. Bakso pangsit kami dijual dari harga 13.000. Jika kalian berminat, bisa menghubungi kelompok kami. Bakso pangsit murah, lezat dan hemat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ada yang bertanya mungkin dari kelompok ya. Oke, kelompok C ya. Silakan bertanya. Izinkan saya bertanya, apa saja isi pangsitnya? Isi dari bakso pangsit yaitu ada telur, kerupuk pangsit, bakso pangsit, suiran ayam, sosis dan mie. Dan Ada yang lain? ya. Apakah bakso pangsit bisa di-delivery? Bisa. Apakah bakso pangsit bisa delivery? Oke, berarti bisa. Ini contoh ini ya iklannya atau brosurnya itu bisa diperkenalkan untuk kelompoknya. Ini Pak. Ini. Nah itu ya itu contoh apa namanya yang dibuat hasilnya. Itu ya. Sudah semua? Oke, itu hasil dari produk dari teman kalian. Oke, beri aplaus semuanya. Oke ya, sekarang kelompok 2
untuk mengenalkan. Oke, silakan kalian perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan contoh makanan yang ada di pasar tradisional, yaitu berupa lemper, risol, arang-arang, onde-onde, lumpia, dan lain-lain. Dari beraneka ragam makanan tersebut dapat dijabatkan dengan harga mulai dari 1.000 saja. Sangat murah, bukan? Jika kalian berminat dapat menghubungi nomor yang tertera di poster tersebut. Dari sekian yang saya sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah? Silakan. Gimana saya bisa mendapatkan jajanan pasar tersebut? Oke, ini dijawab. Kalian bisa mendapatkan makanan ini di pasar tradisional terdekat. Terima kasih. Sudah? Beri aplaus untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempatnya. Sekarang kelompok 3. Silakan kelompok 3. Kelompok 3 silakan. Berikan. Beri aplaus untuk kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin memperkenalkan sebuah produk yang namanya siomay. Jadi, ini merupakan produk dari kelompok 3. Nah, pastinya kalian sudah tak asing dengan makanan ini dong. Nama produknya adalah siomay. Siomay merupakan makanan ringan. Namun cukup berat. Cita rasa dari makanan ini sangatlah lezat. Tak dipungkiri, kalian ramai untuk menolaknya. Jadi, jika kalian berminat, bisa menghubungi nomor yang tertera di gambar tersebut. Sampai di sini, saya persilakan teman-teman untuk mengajukan pertanyaan. Ada pertanyaan? Oke, silakan. Isian dari siomay apa saja? Ya, silakan isi. Izin saya menjawab. Isi. Siomay tersebut berisi kubis, telur paria, tahu, dan tentunya siomay bumbu kacang istimewa. Dan ada lagi yang bertanya? Ya, oke. Sekian kelompok kami. Mohon maaf dan mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Ya, beri aplaus. Jadi untuk kegiatan diskusi presentasi hasil pembuatan produk iklan atau pamflet yang kalian tampilkan dari semua kelompok 1, 2, 3 dan lain memang sangat bervariasi dan sangat bagus dari tiap kelompok. Memang kita lihat ini segala sesuatu yang kita jual, kita mempunyai produk, kita jual di pasaran dengan menggunakan iklan, dengan pamflet, dengan poster, itu akan lebih menarik. Menarik siapa? Menarik para pembeli. Ya, itu dari pasar. Nah, ini bisa masuk ke pasar mana saja. Bisa masuk ke pasar tradisional, bisa masuk ke pasar modern. Gitu ya. Dari apa yang kalian ketahui tadi, dengan sekarang ini yang coba harganya bisa COD dan bisa yang lain, berarti bisa kita pasarkan tidak cuma di rumah atau di pasar saja, tapi di dunia maya pun juga bisa dengan cara dengan WA atau mungkin dengan dimasukkan ke media TikTok atau mungkin ke aplikasi-aplikasi yang lain. Oke, sekarang dari hasil diskusi
sekarang kita kembali ke, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, sekarang kita ini ada soal yang perlu kalian kerjakan di akhir belum akhir pembelajaran. Ini kita sampai soal untuk dikerjakan seberapa jelas kalian dengan materi yang saya sampaikan kali. Dan selesai? Kalau sudah selesai, coba dikumpulkan. Kalau sudah, sekarang kita buat kegiatan kali ini dari pasar itu tempat berjual dan atau tempat penjual dan pembeli bertemu, dan tempat untuk menentukan harga pasar ditentukan oleh siapa? Harga pasar ditentukan oleh penjual dan pembeli dengan kesepakatan bersama. Untuk pasar tadi ada pasar persaingan sempurna, ada pasar modern, ada pasar tradisional, ada pasar oligopoli, dan ada beberapa macam lagi. Itu ya. Jadi bentuk-bentuk pasar kita telah kita pelajari kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat pada kalian, dan sebentar lagi kita juga akan menghadapi semesteran. Maka persiapkan diri kalian masing-masing. Oke, sebelum pelajaran ini selesai, saya tutup. Marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing untuk mengakhiri pertemuan kali ini. Berdoa, mulai. Selesai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nanti